Shalom, salam Kopi Aceh bersama saya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34 mengatakan demikian, suatu ayat yang sering kali kita baca bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Nah saudara-saudara, kita boleh khawatir, boleh mengalami suatu kesusahan, boleh mengalami masalah, apapun itu saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan selalu menguatkan kita, selalu memberikan suatu kehidupan kepada kita. Apakah itu? Yaitu Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir akan hari ini ataupun hari esok. Kalau hari ini kita ditolong Tuhan, percayalah, hari besok pun akan ditolong Tuhan. Nah saudara-saudara, sebab itu ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami masalah, ingatlah, carilah kerajaan Tuhan. Jangan cari siapapun, jangan cari apapun untuk mendukung kebutuhanmu. Apa yang ada dalam kerajaan surga? Raja yang kekal, Raja yang menyediakan, Raja yang selalu mempedulikan akan anak-anaknya, saudara-saudara. Cari kerajaannya, berlutut datang kepada Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin ketika kita datang kepada Raja yang mempunyai kerajaan Allah, Ia akan peduli kepada anak-anaknya, Dia akan peduli kepada hamba-hambanya, Dia akan peduli kepada rakyatnya yang mau datang kepadanya. Nah saudara-saudara, dan ketika kita datang mencari kerajaan Allah, saudara-saudara, kita juga harus mencari kebenarannya. Apa itu? Yaitu kebenaran firman Tuhan yang selalu membuat kita kuat dalam kelemahan, yang selalu membuat kita teguh dalam segala menghadapi permasalahan, yang membuat kita tidak pernah goyah dalam menghadapi gelombang hidup, yang membuat kita ini selalu bersukacita di dalam segala keadaan. Itu saudara-saudara, kebenaran-kebenaran firman Tuhan inilah yang harus kita pegang dalam hidup ini. Jangan kita ini berpegang kepada kebenaran yang lain, saudara-saudara. Supaya itu, dengan tegas kembali saya katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita tekun mencari kerajaan Allah, ketika kita tekun mencari kebenaran firman Tuhan, saya yakin semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Kebutuhanmu, pakaianmu, makananmu, minumanmu, semua jalan masalahmu akan Tuhan selesaikan. Semua akan ditambahkan, kebajikan, kemurahan, pengetahuan, hikmat, kebijakan, dan segala-galanya akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, yang berikutnya ayat 34 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Artinya apa? Kalau hari ini engkau ditolong, hari besok pun jangan khawatir. Hari besok pun akan ditolong oleh Tuhan. Kita akan mengalami kelimpahan-kelimpahan bukan hanya satu hari, tapi hari demi hari kelimpahan berkat Tuhan, rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu kita nikmati, saudara-saudara. Ya, sebab itu diikuti lagi, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Artinya apa? Setiap ada masalah hari esok, besok Tuhan akan selesaikan. Hari besok ada masalah baru, besok akan Tuhan selesaikan juga. Besok akan ada Tuhan selalu dalam hidup saya dan saudara. Tuhan bukan ada hari ini. Setiap hari Tuhan ada bersama dengan kamu. Setiap hari Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Dan percayalah, ketika Tuhan ada bersama dengan saya, ya, bersama dengan kita, Dia akan selalu peduli dengan apapun yang kita hadapi. Ya, Tuhan selalu berperang lebih dahulu di depan kita. Tuhan selalu ada menyertai saya dan saudara. Sebab itu, di dalam keadaan engkau kekurangan ekonomi, bersandarlah pada Tuhan. Tuhan akan mencukupi kebutuhan ekonomimu. Ketika engkau sakit, bersandarlah pada Tuhan. Tuhan akan menyembuhkanmu. Ketika engkau susah, Tuhan akan menjadi penghiburmu. Sebab itu saudara dikatakan lagi, kesusahan sehari cukuplah sehari. Jika engkau memang hari ini, belum ditolong Tuhan, biarkanlah itu menjadi kesusahan sehari. Tapi hari besok engkau tidak lagi susah. Engkau akan selalu ditolong Tuhan. Engkau akan diuji bagaimana engkau sabar menghadapi masalah dan menjadi yakin bahwa Tuhan menyertai engkau. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, percayalah, hari ini, hari besok, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ya, dalam kitab Ibrani, Tuhan Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan esok
Sampai selama-lamanya dia tetap Allah yang peduli, Allah yang luar biasa. Keluar biasanya inilah yang harus kita agungkan. Karena di dalam dia hanya Yesus satu-satunya yang menjadi penolong hidupmu. Hanya Yesus yang sanggup menolong hidupmu dalam segala keadaanmu. Saudara-saudara, percayalah, memang dia yang hanya sanggup menolongmu. Tanpa Yesus, maka kita akan menjadi berat menghadapi masalah. Tanpa Yesus, kita akan menghadapi masalah ini dengan keputusasaan. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, sebab Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku, akan diberi kelegaan. Kita akan mengalami kelegaan yang luar biasa. Kita akan mengalami sentosa, menikmati hidup ini dengan damai sejahtera, menikmati hidup ini dengan sukacita. Percayalah, banyak nabi-nabi mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, dengan Allah yang dahsyat, mereka ditolong oleh Tuhan. Banyak para murid, mereka juga ditolong oleh Tuhan. Banyak para rasul ditolong oleh Tuhan. Dan demikian juga sekarang dan selama-lamanya, kita anak-anak Tuhan masa kini juga akan ditolong oleh Tuhan. Yesus tidak akan pernah melupakanmu. Yesus tidak akan pernah melupakan kita semua. Oleh firman dan Roh Kudus-Nya, dia akan menguatkan saya dan saudara. Sebab itu saudara-saudara, yakinilah, Allah kita ini Allah yang hidup, Allah yang peduli. Zaman-zaman akhir ini diuji setiap iman orang percaya. Apakah tetap mengandalkan Tuhan atau tidak? Apakah mereka selalu mencari kerajaan Tuhan atau mencari kerajaan yang lain? Sebab itu saudara-saudara, teguhkan hatimu. Jangan pernah kendor, jangan pernah patah semangat. Kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Alam, bumi, langit, semua diciptakan oleh Tuhan. Dan saya percaya kita juga diciptakan Tuhan begitu sempurnanya. Dan begitu dia peduli kepada kita. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini artinya apa? Kalau burung di udara dipelihara, binatang-binatang yang lain dipelihara, terlebih anak Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Sebab itu dalam Injil Matius selalu dikatakan, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Untuk tidak khawatir, tetaplah kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari terus sampai mendapatkan. Tidak sulit untuk mendapatkan kerajaan Tuhan. Tidak sulit, cukup bertekuk lutut, berdoa, dan berkata, Tuhan tolong saya, pedulikan kami, Tuhan pasti menolong kamu. Percayalah, hari ini engkau diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hari ini engkau dilimpahi Tuhan dengan luar biasa. Dan percayalah, Tuhan selalu ada dengan kita semua. Dia akan peduli, dia akan selalu menolong saya dan saudara. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kau diberkati, amin. Hari ini kau disembuhkan, amin. Hari ini kau ditolong Tuhan, amin. Dan bukan hanya hari ini, seterusnya sampai selama-lamanya kita akan ditolong Tuhan. Tuhan Yesus menjadi kekuatan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam ngopi ajik bersama dengan saya. Haleluya. Amin.